Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya Andi Utama di channel baru saya. Karena memang yang dulu sudah saya hapus, kebetulan ada pihak yang tidak bertanggung jawab sempat meretas atau ngehack dari akun YouTube saya, jadi saya hapus. Dan di tahun 2023 ini adalah channel YouTube saya yang baru dan video pertama saya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol loncengnya dan like serta komen videonya ya. Oke, baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing pengalaman terkait dengan khusus pembahasan untuk penyusunan draft Arkas ya, atau Arkas manual, sebelum nanti Bapak Ibu input atau kita menginput dari aplikasi Arkas 2023. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan, bagi yang berminat, saya sudah sertakan link untuk mendownload di deskripsi. Bisa di-download ya Bapak Ibu, dan juga saya sertakan beserta dengan passwordnya juga di link download deskripsinya ya. Nah, yang untuk pembahasan kali ini, apabila Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya, silahkan dibuka berupa Excel ya. Nah, di sini kurang lebih ada 4 sheet: petunjuk, rekening utama, dan draft RKAS. Nah, untuk petunjuk di sini hanya profil saya dan apa istilahnya beberapa informasi terkait petunjuk Dana Bos atau Juknis Dana Bos 2023 yang mungkin Bapak Ibu juga sudah membacanya ya. Di sheet kedua ini ada rekening, rinciannya ada kode rekening. Selanjutnya beberapa kode kegiatan atau referensi kode rekening belanja Barjas ini yang mungkin nanti akan terkena pajak ya. Ada PPN, PPh 2123 dan seterusnya, juga ada SSPD atau biasanya kena Mamin ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memperhitungkan apakah nanti dalam kegiatan akan ada pajak atau tidak ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini dalam sheet utama silakan Bapak Ibu ketikkan nama sekolahnya, tahun anggarannya 2023. Nah, untuk selanjutnya yang diinput manual adalah alokasi 2023. Ini adalah besaran dana yang besaran dana yang didapatkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan di aplikasi Arkas ketika sudah mulai aktivasi kertas kerja. Di situ ada besaran atau nominal anggaran untuk 1 tahun anggaran. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan berapa nominalnya di sini ya secara manual. Dan yang selanjutnya pada kolom kedua, nah ini atau pada tabel kedua, apabila satuan pendidikan Bapak Ibu terdapat silpa bos di tahun anggaran 2022 ya. Apabila ada sisa anggaran silakan dimasukkan, kalau tidak ada ya dinolkan saja. Karena memang di Juknis 2023 ini sesuai dengan kemarin informasi yang kita dapatkan bahwa kurang lebih sekarang ada 2 kali tahap pencairan. Di antaranya periode tahap satunya Januari sampai Juni 50% dan tahap 2-nya Juli sampai Desember sebesar 50% juga ya. Nanti di sini ketika Bapak Ibu sudah mengisi alokasi dana, maka akan otomatis besaran biaya atau besaran anggaran dana bos yang akan cair di tahap 1 dan di tahap 2 ya. Selanjutnya ini ke bawah penggunaan anggaran. Nah, di sini ya dianggarkan sisa anggarannya berapa dan perbandingan anggaran. Nah, kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, mohon maaf, 3 4 5 ada 7. Diantaranya honorarium, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan, mesin, aset tetap lainnya. Nah, ini akan kita dapatkan ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini kolom atau sheet draft RKS-nya. Karena di sini juga saya belum menginput semua ya, karena bahkan baru berapa persen. Ini saya belum mengerjakan. Yang selanjutnya pada tabel yang bawah yaitu di distribusi ya. Distribusi bulan. Di sini tahap 1 lengkap dengan bulannya, tahap 2 juga lengkap dengan bulannya, dan jumlah anggaran ini didapatkan dari
draft RKS yang kita susun. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu bagaimana untuk menyeimbangkan kalau ya secara dari tahap per bulan maupun dari standar nasional pendidikan yang 8 standar. Nah, diusahakan kan kita membuat draft RKS itu atau RKS itu dari rapor pendidikan ya, evaluasi rapor pendidikan di tahun sebelumnya. Standar mana yang memang harus terpenuhi, yang belum terpenuhi dan harus ditingkatkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah ini draft atau sheet utama ini sebagai acuan nominal ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat dari hasil pengerjaan draft RKS. Nah, di sini ya. Dalam tabel pertama ini tadi sudah kita isi dengan nama sekolah kita, alokasi dana anggaran bosnya selama 1 tahun. Nah, ini untuk tabel dianggarkan dan selisih. Untuk dianggarkan ini diusahakan Bapak Ibu anggarannya sampai 0 ya, karena memang saya belum mengisi semua dan baru 7 juta sekian dari 79 juta. Nah, untuk selisihnya juga di sini diusahakan harus 0 juga ya. Jadi dianggarkan dan tabel selisih ini nanti 0 dan 0 sehingga alokasi dana ini terpenuhi secara sempurna seperti itu. Yang selanjutnya beranjak kepada ini draft RKS-nya. Untuk draft RKS-nya Bapak Ibu silahkan menginput secara manual di beberapa terutama dalam uraian di sini serta harga satuannya. Misalnya saya contohkan satu saja ya. Saya akan menginput terkait dengan honorarium guru misalnya dengan kode kegiatannya kalau tidak salah 05 ya. Nah, ini di sini ya. 07.12.01. Maka nanti di sini Bapak Ibu silahkan dipilih yang pertama terkait dengan honorariumnya di sini ya, di rekeningnya, karena kalau ini tidak diisi nanti tidak akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ke tabel honorarium, maka ini harus dipilih juga. Kalau misalnya ini belum ada, boleh nanti Bapak Ibu copy paste saja dari atas ya, dari yang tabel yang sudah ada. Misalnya mohon maaf di sini ya kalau misalnya ada yang bernama demikian, Pak Udin ya. Pak Udin ini adalah guru honorer di sekolah saya misalnya ya, dan diberikan honorarium besarannya 300.000 per bulan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti menginputkan, nah ini kita nolkan dulu ya supaya tidak. Nah, misalnya 300.000 untuk volume totalnya nanti juga otomatis ya Bapak Ibu, jumlah akhirnya juga sama. Pada bulan Januari kita kosongkan karena biasanya tidak ada transaksi di bulan tersebut. Nah, untuk bulan Februarinya ini kita volumenya menjadi 2, yaitu untuk pembayaran Januari dan Februari. Silakan nanti Bapak Ibu ketikkan angka 2. Nah, misalnya saya hapus ya. Ketika angka 2 maka otomatis terisi. Pada bulan Maret 1, pada bulan April 1, nah bulan Mei biasanya tidak ada transaksi, kita nolkan saja terlebih dahulu, dan pada bulan Juni ini untuk pembayaran Mei dan Juni. Selanjutnya bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Nah, ketika sudah diketikkan manual ya di dalam volume Bapak Ibu, hanya dalam volume saja ketikan berapa volume yang atau yang diberikan kepada guru tersebut. Nah, ketika nanti sudah terisi semua maka di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan jumlah volume totalnya 12 bulan dan ini total anggaran yang dikeluarkan. Setelah itu kita cek di folder utama apakah honorarium sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya otomatis. Begitupun dengan yang lainnya. Bapak Ibu ingin memasukkan misalnya terkait dengan pengadaan barang dan sebagainya, maka Bapak Ibu tinggal ke draft RKS, pilih kode kegiatan dan sebagainya. Lalu jangan lupa diisi di sini ya, di kolom rekeningnya. Kalau misalnya tidak ada kosong, sekali lagi Bapak Ibu nanti tinggal mengisi saja atau mengcopy paste. Saya contohkan di sini, copy misalnya di sini, saya pastekan kembali. Nah, di sini misalnya ya, ini hanya misalnya kita mau mengadakan barang pengadaan barang
belanja modal ya, meja guru misalnya ya, sekali lagi ini hanya misal dengan kode kegiatan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, harga satuannya misalnya lagi 1 juta. Oh 10 maaf. Dan volume totalnya nanti misalnya kita akan membeli pada bulan atau pada tahap 1 di bulan April, ini hanya misal, maka kita ketikkan 1 di sini, nanti akan terisi otomatis. Nah, maka Bapak Ibu bisa cek apakah sudah masuk ke utang. Ini sudah masuk ya ke barang, maka di sini nanti akan semakin berkurang anggarannya dari anggaran awal. Nah, tinggal selisihnya itu tinggal berapa ya. Nah, begitupun nanti Bapak Ibu untuk rekap per bulannya juga di sini sudah otomatis. Nah, ini jumlah dianggarkan, selisihnya seperti ini ya, masih banyak selisihnya. Silakan nanti buat sampai anggarannya 0. Nah, ini ya Bapak Ibu, hanya sepintas saja, silakan untuk pengembangannya tergantung Bapak Ibu, tergantung kebutuhan sekolah, karena memang ini hanya aplikasi untuk memudahkan saja ketika nanti Bapak Ibu ingin menyusun RKAS di aplikasi Arkas yang baru di versi 2023 dengan tahap yang baru, anggaran yang mungkin terbarukan dan sebagainya. Dan lain-lain misalnya tentang laporan saya tidak akan membahas karena khusus pada kegiatan kali ini hanya ingin berbagi pengalaman, ingin share terkait dengan aplikasi yang dibuat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.